Krimsus yang hadir pada kesempatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak-Bapak sekalian, karena dengan adanya sinergitas seperti ini, semua pencarian bisa cepat dilaksanakan dan bisa cepat ditemukan korban yang belum ditemukan. Dan tentunya dengan sinergitas seperti ini, kita bisa menentukan data yang terupdate terkait masalah pencarian dan pertolongan. Karena SAR atau tim SAR memerlukan data yang mau dicari untuk yang sebenarnya bagaimana. Nah, itu merupakan proseduritas di dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan. Karena itu untuk hari ini, sekali lagi dari seluruh pihak tentunya kami ucapkan atas nama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang banyak sekali memberikan sinergitas bantuan untuk kami di dalam pelaksanaan kegiatan tim SAR ini. Karena dengan alut-alut yang telah diberikan kepada kami adalah sangat banyak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Termasuk juga kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, untuk sinergitas dalam pemerintah daerah dan kita sebagai tim SAR yang ada di lapangan. Karena itu untuk hari ini, untuk memastikan beberapa jumlah yang harusnya memang kita harus cari dan yang sudah selamat berapa, itu harus kita pastikan. Dan untuk hari ini akan diberikan penjelasan oleh Nahkoda KM Ladang Pertiwi 02 yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, dan beliau juga ikut berlayar dan memimpin pelayaran pada saat itu. Karena itu kepada Nahkoda kami persilakan untuk, atau Juragan mempersilakan untuk menjelaskan bagaimana kronologis kejadian, terus data-data untuk jumlah penumpang dan data-data administratif yang lain bagaimana. Kami persilakan untuk menjelaskan dari Nahkoda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahkoda Ladang Pertiwi berangkat ke Makassar menuju ke Pemantauan yang hari Rabu. Ya, berangkat teduh sekali sampai di Butung-Butungan, dilewati Kalukuang, sekitar 8 mil menuju di Pemantauan baru kencang angin. Tiba-tiba mati mesin, kompa mati semua di kompa 2. Jadi tidak bisa hidup mesin bakul kapal itu bakul abang ombak di sampingnya. Ya, setelah itu mau tenggelam kapal, saya berteriak sama ABK, sama penumpang, kasih sedia alat-alat pelampung, gabus yang tripleks itu, Pak. Yang perkiraan saya itu penumpang 31. Kalau ada anunya Pak Desa itu dibilang tadi berapa? 51, ya. Itu catatannya dulu Pak Desa cari. Iya, 42. Pak, biasa itu penumpang ikut satu, walau ada di belakangnya Pak. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya dari Juragan yang menjelaskan singkat untuk kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian untuk menganalisa dari semua jumlah penumpang mulai dari 41, 42, kemudian 51 dan 50. Kami menceritakan dulu untuk segenas untuk memastikan sementara jumlah yang ada, bahwa jumlah yang ada yang sementara kita mendata ini sebanyak 50 penumpang dan ABK. Kenapa? Bagaimana cara mendatanya? Dari kepala desa sendiri melapor warganya ke kepala desa bahwa nama-nama ini yang tertera atau ikut di atas kapal sebanyak 51 orang termasuk ABK-nya, karena ABK juga semua adalah warga Pulau Pemantauan. Namun dari Basarnas mengecek
untuk kebenaran orang-orang yang ada di atas kapal, ternyata ada satu nama yang double, yaitu Pak Supriya. Ya, Tribuners, ini adalah monumen Todopuli Temalara yang merupakan salah satu simbol perjuangan rakyat di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Monumen ini terletak di dalam lingkungan Istana Kedatuan Luwu atau Istana Langkanae Luwu yang didiami Datu atau Raja Luwu. Monumen ini dibangun di tahun 1946 atau 1 tahun setelah Indonesia merdeka, Tribuners. Ukurannya cukup besar, Tribuners. Dari atas ada lambangkan badik. Coba ambil gambar dari dekat, Tribuners. Di sekeliling monumen ini ada kolam ikan, Tribuners.
Halo Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Antang Raya, yang pada hari ini warga Antang berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa. Nah, seperti inilah kondisi di jalan ini Tribuners, yang sebelumnya sempat berlubang kini telah ditimbun menggunakan kerikil dan sudah mulai diratakan dengan jalan yang berlubang. Nah, terlihat di jalan sana Tribuners, warga sudah mulai menutup jalan. Hari ini mereka berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar jalan provinsi ini segera diperbaiki Tribuners. Nah, kita lihat seperti inilah kondisi penutupan jalan yang sedang dilakukan Tribuners. Warga sudah mulai menutup jalan tepat di depan Gria Rindu Alam ini Tribuners. Nah, seperti inilah suasananya Tribuners di Jalan Antang Raya. Warga sudah mulai menutup jalan dan terlihat juga dari pihak polisian sudah berada di lokasi untuk berjaga. Nah, seperti inilah Tribuners foto spanduk 6 anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil 2. Ada 6 foto di sini Tribuners yang dipajang di spanduk ini. Nah, terlihat jalan yang sebelumnya berlubang di tengah jalan ini Tribuners, hari ini terlihat sudah sedikit rata, ditimbun oleh kerikil yang berada di sini Tribuners. Sementara di sini Tribuners, warga sudah menutup jalan menggunakan Baik Tribuners, saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa warga Antang di Jalan Antang Raya, tepatnya di depan Gria Rindu Alam. Ini adalah bentuk kegiatan kita kepada pemerintah saat ini. Pemerintah ayo menutup sebelah mata ayah kepada Antang, saudara-saudara. Ini bukan pertama kalinya. Dan saya pastikan kepada pihak pemerintah ataupun instansi, karena kita akan mengawal terus pergerakan ini sampai betul-betul jalan ini. Dan sebelumnya ingin berterima kasih kepada aparat kepolisian karena telah mengawal pergerakan kita ini. Sampai ingat, jangan pernah memutuskan kegiatan kita, karena kegiatan kita ini terkonsolidasi, kawan-kawan. Ini murni dari hati kita. Betul. Terima kasih dulu. Saya persilakan kepada saudara kami Muhammad Arifin untuk menyampaikan reaksinya. Muhammad Arifin saya persilakan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! Para pemirsa yang terhormat, untuk sementara perjalanan Anda terganggu. Pemuda Antang bukan gerakan politik, ingat itu. Bahwasanya warga Antang membutuhkan perbaikan jalan, betul tidak?
Kalian saudara-saudaraku semua yang ada di tempat ini, acungkan tangan kalau betul-betul jalan ini mau diperbaiki. Ya, selamat siang pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di depan atau area terminal Pasar Samaindre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini terlihat di halaman Pasar Samaindre Bikero, tumpukan sampah sudah meluber di area terminal. Jadi terlihat di tong sampah, di kontainer sampah sudah membumbung, dan terlihat sampah-sampah rumah tangga yang terbanyak adalah plastik sudah memenuhi separuh dari terminal Pasar Samaindre Bikero, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, pasar ini adalah pasar yang terbesar kedua di Kabupaten Sinjai setelah Pasar Sentral Kabupaten Sinjai yang terletak di pusat ibu kota atau berada di wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Meski tidak tiap hari masyarakat di wilayah kecamatan ini beraktivitas pasar, namun pemandangan ini cukup mengganggu, apalagi jika masyarakat yang bermukim di sini ikut juga terdampak baunya, bau tidak sedap, dan termasuk juga pengguna jalan yang melintas di luar. Ya, ini karena ini adalah jalanan raya yang menghubungkan dari pusat ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan Bikero ke Desa Garcing dan desa-desa lainnya termasuk Desa Tal Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, di pasar ini sebetulnya pasar yang banyak dikunjungi oleh 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sinjai, masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan sendiri, dan Kecamatan Telu Limpoe, Kecamatan Sinjai Borong, bahkan sebagian besar juga yang memiliki usaha atau usaha dagang di tempat ini adalah masyarakat dari Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, karena memang daerah Bikero ini boleh dikata cukup dekat, ya kira-kira sekitar 7 hingga 5 km dari wilayah Kabupaten Bulukumba dengan titik pasar ini, sehingga masyarakat di 2 daerah ini sangat bergantung di pasar ini, baik masyarakat Tanete, Bulukumba maupun masyarakat Bikero yang beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Nah, sampah-sampah ini pemirsa merupakan dari limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga yang berada khususnya di wilayah Bikero, Kecamatan Sinjai Selatan. Hanya satu-satunya ini adalah tempat pembuangan sampah, dan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan kontainer. Namun sebagian besar masyarakat juga tidak menumpah atau membuang sampahnya di wilayah kontainer tersebut, sehingga seperti ini jadinya. Dan juga sebaliknya juga kerap masyarakat di daerah ini mengeluhkan karena petugas kadang juga lambat
untuk datang mengangkut sampah-sampah masyarakat di daerah ini. Dan tentu harapan masyarakat di daerah ini agar petugas Dinas Kebersihan Kabupaten Sinjai rutin mengambil atau membuang sampah ke tempat pembuangan akhir sampah di Desa Kampalaksana, Kecamatan Sinjai Timur. Sementara juga pihak Dinas Lingkungan Hidup meminta masyarakat agar membuang sampah di dalam kontainer sehingga tidak menyusahkan masyarakat mengambil, tidak menyusahkan petugas, maksud saya, mengambil sampah dari kontainer itu. Nah, seperti itu pemirsa. Perlu kami juga laporkan bahwa Kecamatan Sinjai Selatan ini memiliki 10 desa, 1 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 40.000 jiwa berdasarkan dari data yang diperoleh dari Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dan dalam satu pekannya masyarakat beraktivitas atau melakukan kegiatan hari pasar selama 2 hingga 3 kali dalam sepekan di daerah ini. Nah, selain dari tumpukan sampah ini juga rumput-rumput juga di dalam pasar ini sudah mulai tinggi, tidak diperhatikan dengan baik, seperti membentuk semak belukar. Seperti ini di pinggirannya sudah tumbuh dengan tinggi, sudah ada yang lebih 1 meter, dan tentu saja mengganggu dari aktivitas para pedagang di daerah ini. Saya, reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, langsung dari Pasar Samaindra Bikiru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai melaporkan. Halo, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Gramedia Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratu Lagi, Kota Makassar. Dan kita akan mendengarkan buku-buku apa saja sih yang menjadi incaran para warga Kota Makassar dan sekitarnya di Gramedia Mall Ratu Indah itu sendiri. Halo, selamat siang Kak Sam. Hai, selamat siang Tribuners. Iya. Ketemu lagi nih kita hari ini di Gramedia Mall Ratu Indah. Nah, hari ini kayak biasa kita ngasih tahu nih selama bulan Mei ini apa aja sih yang banyak diincar sama customer kita. Yang biasanya itu buku-bukunya itu biasanya relate dengan selama Mei ini gitu. Nah, saya akan nge-spill beberapa buku top 10 kita selama bulan Mei ini. Nah, yang pertama adalah kita punya bukunya Dating You Can See Only When You Slow Down gitu. Iya. Nah, ini kemarin sebenarnya sempat ramai lagi lagi ketika si Maudy Ayunda nih tiba-tiba nikahan gitu. Nah, banyak yang nge-spill si Maudy Ayunda ini ternyata adalah orang yang banyak baca buku banget nih. Nah, salah satu rekomendasi bukunya itu yang dia baca adalah Dating You Can See si Only You Slow Down ini gitu. Cuman ini versi Indonesianya, versi Inggrisnya kita lagi kosong. Nah, ini tiba-tiba hype lagi dan masuk jajaran top 10 kita selama bulan Mei ini. Ini harganya 137.500 dan memang asli, banyak yang rekomen, banyak yang bilang emang bagus sih. Jadi memang faktor utamanya itu si Maudy Ayundanya ya. Sebenarnya ini udah best seller sih sebenarnya.
sebenarnya ini udah best seller dari kemarin-kemarin, cuma sempat rame lagi nih minggu terakhir ini karena banyak yang nge-tweet di Twitter ngasih rekomendasi buku-buku yang dibaca sama si Modi Hyundai. Nah, si Modi Hyundai ini biasanya kalau habis baca buku biasanya dia naruh di story biasanya gitu. Nah, salah satu bukunya ini sih. Ada lagi nih bukunya yang kemarin yang sempat rame juga gitu. Atomic Habits. Ini sebenarnya bagus banget nih Mas. Dan salah satu juga yang masuk listnya si Modi Hyundai. Tapi sebenarnya itu bukunya memang mega bestseller juga. Termasuk buku tambahan yang buku yang udah dapat titel New York Times bestseller gitu. Atomic Habits karya James Clear ini gitu. Nah, ini kayak ngebahas sesuatu, ini bukunya bagus banget sebenarnya. Jadi hal yang kayak sederhana tiap hari itu yang kita lakuin, sebenarnya kalau kita tekuni itu bisa jadi power yang baru gitu. Power yang baru gitu. Makanya ini namanya Atomic Habits gitu, dimana kebiasaan-kebiasaan yang sederhana itu kalau dilakuin tiap hari itu bisa ngebawa dampak yang sangat positif dan banyak merubah mindset orang. Nah, ini sebenarnya bagus banget juga. Ini harganya 119.000, salah satu buku self improvement yang lagi banyak dicari banget gitu. Ini selama 3 bulan terakhir masih tetap jajakin top 10 kita gitu. Saking bagusnya. Sebulan aja ini kita udah bisa laku 70-an eksemplar, Mas. 70-an. Beneran. Jadi ini lagi dibagus-bagus lagi dicari-cari banget gitu. Selanjutnya apa nih yang menjadi incaran? Ini juga yang si filosofi teras gitu. Ini banyak orang yang ketika ngomongin masalah filsafat itu jadinya kayak tiba-tiba ngantuk sendiri gitu. Banyak buku-buku filsafat yang jadinya kayak agak berat yang lainnya. Nah, si Henry Manampiring ini hadirin filosofi teras ini ngasih konsep yang beda gitu loh. Dan ini si filosofi teras sebenarnya ajaran yang udah lama banget sih. Udah ajaran dari zaman Yunani gitu. Zaman Yunani gitu. Dan si Henry Manampiring menampilkan lagi paham si filosofi teras ini disertai dengan experience-nya dia sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini relate banget dengan kondisi sekarang, apalagi milenial yang selama beberapa bulan terakhir ini lagi rame banget tentang mental issue. Ini sebenarnya bagus banget dibaca si filosofi teras ini gitu. Nah, kebetulan sih yang Manampiring ini juga mengundang salah satu dia nulis buku ini disertai dengan eksperimen dia. Bukunya tapi benar-benar penyampaiannya ini sangat ringan, sangat enak banget dibaca bagi kaum milenial. Ingat kalau terbitan Kompas Gramedia kita biasanya ngasih banyak banget diskon gitu. Hari ini aja kita terakhir ada Mas Books termasuk ini diskon 25% apa syarat apapun. Oh iya. Benar. Nah, kayak gitu. Siap. Buku-buku Kompas Gramedia itu kita ngasih banyak diskon. Selanjutnya buku apa lagi nih? Lagi di TikTok nih. Iya. FYP enggak? Pernah. Iya. Azam main ini Azam dan Jasmine. Salah satu novel yang digandrungi banget gitu. Sekarang itu ketika ada yang FYP booming di TikTok pasti bakal laku keras. Nah, salah satu sih ya sama ini. Ini kita sampai sempat close sale seminggu kemarin gara-gara dulu kayak laku kacang dicari banget sama customer. Memang ceritanya tuh soal apa ini? Nah, ini ceritanya cerita yang agak mendayu-dayu, galau gitu. Dan emang milenial banget sih sebenarnya. Sekarang itu arahnya adalah novel-novel Wattpad atau novel-novel yang ngejual cerita-cerita yang drama banget. Di Azamain ini ngasih cerita itu gitu. Dan, karena saking banyaknya viral di TikTok ini, orang jadi penasaran dan ketika baca emang bagus banget sih sebenarnya. Iya, mantap. Nah, kalau pengen nyari novel yang sebenarnya isunya sederhana banget tapi mengena di kehidupan itu, Azamain itu salah satu. Soal harga mungkin Kak? Harganya iya. Biasa Rp109.000. Rp109.000 ya. Kita nggak mahal banget. Iya. Rp109.000 dan kalau lagi beruntung kita lagi banyak promo. Harus Gramedia Mari nih. Iya. Nah, kita ada nih buat ibu-ibu kalau
ibu-ibu sebenarnya udah, kalau dokter Meta Haninditi itu bagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda nih, itu sebenarnya udah familiar banget. Dia ini udah populer banget di Instagram, di blognya dia, bukunya juga udah banyak banget tentang parenting, terutama bagi parenting untuk mama-mama baru, mama muda gitu. Ini adalah 89 resep makanan anak 2-5 tahun. Ini seri Momiklopedia udah buku ke-5 kali pas salah, kalau ke-5, ke-6 gitu, dan itu semuanya bestseller gitu, karena pengikutnya si dokter Meta ini udah banyak banget dan semua karya-karyanya ditunggu. Dan ini sebenarnya memang buat mama-mama muda yang lagi bingung gimana sih sebenarnya ngasih makanan pendamping buat ASI. Nasi dokter Meta ini ngejabarin banyak banget di dalam. Kira-kira kenapa ini buku langsung banyak diincarin? Nah gitu, penulis sebenarnya itu promosi ya di media sosial ya. Media sosial media itu sekarang penulis itu membuat engagement dengan para follower-followernya sebelumnya gitu. Nah kebanyakan penulis-penulis kayak macam Raditya Dika, si dokter Meta ini sendiri, Ika Natasha adalah orang-orang yang aktif di sosial media gitu. Jadi sebelum meluncurkan produk, sehingga ketika ada produknya luncur, dia sebenarnya udah ada pembelian dulu gitu. Iya. Dan yang kedua adalah emang kualitas produknya lagi dicari-cari banget gitu. Karena jarang sekarang buku-buku yang membahas tentang makanan pendamping ASI yang pendekatannya ke ibu-ibu milenial gitu. Sekarang gitu ya, pendamping ASI sebenarnya udah banyak dibahas dari zaman-zaman dulu. Nah, dokter Meta ini adalah pendekatannya gimana sih itu dikaji dalam ibu-ibu muda yang masih dalam lingkup milenial gitu, dan kesibukannya sosial media dan yang lainnya semua masih tercukupi. Dan si dokter Meta ini yang ngasih banyak pencerahan di bukunya ini juga. Lagi Kak soal harganya mungkin dilupa lagi nih. Harganya 126.500. Bikinnya buku GPU juga. Buku GPU juga. Kamu kalau misalnya di kita selama sepanjang tahun itu setiap hari Rabu kita ada diskon 15% buat buku-buku terbitan Gramedia, tapi harus pakai kartu kredit BCA. Debit BCA. Sabtu Minggu juga kita ada pakai BCA diskon 10%. Itu sepanjang tahun gitu. Nah kalau di luar dari itu, event tiap bulannya itu kita selalu ada Mas Books diskon 25% tanpa syarat, termasuk hari ini dan terakhir hari ini. Siap, lanjut Kak. Iya, kita lanjut gitu. Nah ini sebenarnya dari kemarin sih udah dibahas sih, nggak pernah habis-habisinnya. Cuman saya mau ngasih tahu ini adalah ukurannya lebih mini gitu. Oh beda dari yang sebelumnya. Beda dari sebelumnya. Ini kalau orang biasanya ada travel size, biasanya ngomongin masalah stiker, ada travel size enak dibawa-bawa, kita jual buku aja gitu. Iya. Dan enak banget dibawa-bawa gitu. Jadi kayak suka traveling di pesawat lama gitu, nunggu atau apa, ini sebenarnya enak banget dibaca. Selain karena isinya gitu, kita ngasih lebih kenyamannya dari bentuk packaging yang lebih kecil, lebih ramping, cuma nggak muat segalanya. Kenapa ini jadi bestseller juga? Karena banyak orang-orang yang sekarang nggak bisa stay lama untuk baca dari yang lainnya, sehingga buku-buku yang enak dibaca tapi nggak terlalu banyak muakan di tempat gitu. Nah ini adalah salah satunya gitu. Apakah dengan perubahan packagingnya ini berubah juga harganya atau bagaimana? Benar, dan ini sebenarnya lebih murah. Kalau yang biasanya itu harganya 100.000 lebihan, ini harganya cuma 86.000 rupiah. Dan nggak akan mengurangi isinya gitu. Isinya nggak akan berkurang, cuman packagingnya emang lebih kecil aja, tapi enak dibawa. Ini cocok banget sih buat milenial yang suka nongkrong di kafe apa yang lainnya, cuma bawa bukunya agak kegedean, bukunya yang kecil-kecil ini dapat di sini. Dan hal-hal yang kayak gini yang bisa lebih booming dicari. Ini juga terbitan GPU 86.000, kalau belanja di hari Rabu pakai BCA diskon 15%, jadinya lebih murah lagi. Iya. Lanjut Kak, mungkin ini. Lanjut, kita ada ini buku evergreen namanya. Buku yang dari zaman dulu selalu jadi bestseller gitu. Kita ngomongin tentang manajemen keuangan, orang biasanya banyak ngomongin tentang si Robert Kiyosaki ini gitu. Rich Dad Poor Dad gitu. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang gitu, yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah.
Nah, tentang manajemen keuangan, orang biasanya salah satu yang biasa dibicarakan itu pasti tentang si Robert T. Kiyosaki. Nah, si Rich Dad Poor Dad ini adalah salah satu bukunya yang lagi happening banget juga, lagi bestseller banget juga. Ini harganya 75.000. Iya. Kalau di harga bisnis ini murah. Kita ada novel Pendatang Baru. Ini sebenarnya baru banget gitu. Cuman dia penulisnya si Ika Natasha gitu. Kalau penggemar novel pasti udah familiar dengan Ika Natasha. Sebelumnya buku-bukunya Critical Eleven yang sempat difilmkan juga gitu, yang Reza Rahadian main. Terus ada cerita 4 musimnya gitu, Sunset Becomes You juga yang udah jadi difilmkan. Ini adalah novel terbarunya gitu, dan ini lagi rame juga. Kemarin saya juga ngecek di Twitter, ini lagi rame banget tentang review tentang si Herbert Motel ini, novel ini gitu. Harganya juga 109.000. Ini bukunya GPU juga, sehingga kalau misalnya belanja ini bisa dapat banyak diskon gitu. Siap. Misalnya nih, kalau nggak punya kartu kredit BCA ada yang lainnya, kamu bisa daftar member kita, dan ketika daftar member kita kamu bisa dapat diskon 15%. Iya. Tanpa syarat apapun. Namanya main value gitu. Iya. Kita sebenarnya banyak banget loh ngasih promo-promo gitu, dan biasanya tanpa syarat gitu. Nah, lanjut nih, kita ada mega bestseller juga nih, si karyanya si Felix Chandra Rudy, You Do You gitu. Ini juga sebenarnya enak banget buat kaum milenial. Ini baru ya, Kak? Iya, ini sebenarnya nggak baru-baru amat, cuman emang lagi banyak dibicarakan karena ngomongin tentang fashion gitu. Jadi banyak sekarang milenial sekarang karena gempuran sosial media di yang lainnya, jadinya bingung sebenarnya mereka passionnya di apa sih sebenarnya. Terus dia jadinya nggak ngenalin diri dia, potensi dia gitu, karena terlalu banyak eksternal inputan sehingga dia nggak tahu passionnya seperti apa. Nah, si Alexander Ruby ini ngomongin tentang You Do You gitu, discovery life, shout experiment, self awareness gitu. Dia ngasih tahu lagi nih untuk melihat sebenarnya diri kamu itu seperti apa sih gitu. Terus passion kamu seperti apa sih gitu. Dan ini sebenarnya enak banget dibaca, buat kita rekomendasiin buat anak-anak yang baru lulus kuliah untuk bisa baca ini sehingga tahu next step-nya bakalan seperti apa gitu, sehingga pilihan karirnya emang sesuai dengan passion dia sama kualitas dia gitu. Ini wajib banget dibaca nih bagi kaum yang baru lulus kuliah. Nah, terakhir kita ngomongin tentang ini lebih pendekatannya ke religi. Iya, religi. Ini karya Ustadz Nasrullah. Bulan kemarin itu dia baru adain di Makassar itu eventnya gitu. Eventnya gitu, dia ngomongin tentang rahasia magnet rezeki. Rahasia magnet rezeki. Ini pendekatannya secara religi, tapi lagi banyak banget dicari karena banyak banget yang berhasil gitu tentang menarik rezeki dasarnya dengan cara Allah gitu. Nah, ini pendekatan religi Islam gitu. Ini juga itu sih kemarin si penulisnya ini baru datang di Makassar bikin seminar gitu. Jadi ada pengaruhnya ya, Kak, tuh penjualan. Ada pengaruhnya karena impactnya pesertanya kurang lebih 200 dari luar kota Makassar juga diajarin di Menara Wisma kemarin kita juga terlibat. Dari 200 itu mereka ngomong ke orang lain itu jadi dampaknya luar biasa juga. Dan ini ngefek bukan jualan gitu. Kalau hanya pengen nih belajar tentang gimana tentang rezeki dan yang lainnya, cara pendekatan religi boleh baca. Siap, terima kasih Kak Sep. Nah, Tribuners, itulah penjelasan mengenai buku-buku terlaris yang paling banyak dicari dan dibeli di Gramedia Mall Ratu Indah atau Mari di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar. Dan pastinya bagi Anda yang ingin mencari buku bisa datang langsung ke Gramedia Mari, dan pastinya tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Ya, Tribuners dan Facebooker, kita sekarang berada di acara musyawarah kelurahan Partai Golkar yang ke-10. Saat ini kita lihat Ketua DPD 2 Partai Golkar, Bu Ratna Arsy Taufan, akan memberikan sambutan sekaligus membuka musyawarah kelurahan Partai Golkar ini, Tribuners dan Facebooker.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah alil azim. Rabbighfirli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat iman untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam musyawarah kelurahan Ujung Lar, Kecamatan Soreang. Hampir saya bilang Kecamatan Ujung karena ada Ujung Larnya. Ya, tentunya tidak lupa pula salam dan salawat kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Harian Partai Golkar Kota Parepare, Bapak Insinyur Kahar Kadir. Yang saya hormati pula Ibu Bendahara, dan sekaligus beliau juga adalah kebanggaan kaum perempuan di Kota Parepare. Ya, karena mungkin beliau tidak pernah membayangkan bahwa bisa menjadi ketua DPR. Beliau bukan orang yang yang ambisius. Ya, boleh berusaha tapi tidak boleh terlalu ambisi, ya. Ya, sehingga nantinya akan menghalalkan segala cara. Ya, karena ada suatu istilah di tengah-tengah masyarakat yang kita harus rubah. Iya, harus dirubah itu mindset. Katanya yang haram saja sah, apalagi yang halal. Tidak boleh begitu. Itu berarti kita merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nyata-nyata Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Lalu kita bilang susah sekali mendapatkan yang halal. Nah, ini kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita remehkan itu? Yang kita remehkan adalah pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya, semuanya. Itu yang kita hinakan. Kalau bicara begitu. Jadi semua ini harus berubah. Makanya tadi ini temanya ini adalah perubahan paradigma Golkar. Seharusnya dari kemarin perubahan paradigma, tetapi para pelaksananya itu yang tidak mau merubah paradigma itu sehingga tidak berubah-berubah sampai sekarang. Nah, kita ingin memulai dari Parepare. Mudah-mudahan, alhamdulillah teman-teman di kepengurusan Parepare sekarang ini cukup tanggap. Ya, karena beberapa usulan saya walaupun kedua, dokumen-dokumennya itu diperlihatkan oleh pemerintah apa data-data OEU terkait dengan kontrak yang diberikan seperti apa yang dibicarakan tadi. Saudara saya Allah itu perlu seharusnya hari ini rapat ini diperlihatkan oleh Sekda. Dalam hal ini Bapak Sekda yang hadir. Kemudian yang ketiga, yang kami ingin tahu apakah dari pihak pengelola ini sudah menghubungi semua stakeholder yang berkaitan dengan usaha dibukanya usaha-usaha itu di dalamnya.
seperti itu barangkali sampai untuk pengelola ini Pak Seda. Jadi ada pengalaman saya. Jadi jangan rancu. Pada prinsipnya pemerintah mendukung usaha ini, khususnya UKM yang ada di Kabupaten Jeneponto. Saya rasa itu dulu Pak Seda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi harus koordinasi banget. Jadi pengalaman partai depan memang harus melibatkan pemerintah daerah dalam usaha. Sepanjang ada di Kabupaten Jeneponto ya dilibatkan instansi terkait. Jadi ini barangkali berkurang ya, tapi masukan kepada kita semua ya, masukan kita semua supaya bisa kita dilakukan. Terima kasih supaya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pimpinan sahabat dan peserta rapat hari ini. Alhamdulillah mulai dari awal itu sudah ada penjelasan. Ini awal mau tapi ada perbaikan. Kabupaten Bone nomor SK dari nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan dan pengukuhan Ketua Dekranasda Kabupaten Bone periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 memutuskan menetapkan pertama mengesahkan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kecamatan se-Kabupaten Bone periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, melaksanakan tugas-tugas Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Kerajinan Nasional. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Ketua Haja Kurniati Andi Pasar Esa SP0. Lampiran surat keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone nomor 2 01/Dekran Bone SK angka Romawi 5 tahun 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kecamatan Kabupaten Bone periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. 1. Haja Sri Hartati SH Ketua Dekranasda Kecamatan Palaka dan seterusnya. 27 Haja RDKH Ketua Dekranasda Kecamatan Lamuru ditetapkan di Watampone pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Ketua Haja Kurniati Andi Pasar Desa SPN. Kabupaten Bone nomor 003/SP/DPBN angka Romawi 5/2022 tentang pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Bone. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Bunda PAUD Kabupaten Bone menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Bone dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Bunda PAUD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1
Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan Haji Umar SE. Yang kami hormati pimpinan Kala Group, yang kami hormati Direktur Yayasan Haji Kala, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Edikan Bapak Suharto. Yang kami hormati para ketua jurusan di lingkup BBPVP Makassar, hadirin dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini, di hari yang cerah ini, Selasa 31 Mei 2022, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di Aula Syekh Yusuf, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, pada acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi Angkatan 2 tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Latihan Kerja Makassar, Bapak Dr. Fitro Handramawan SE MPD. Dengan hormat kami persilakan. Mohon izin buka masker. Insya Allah sudah booster. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Ibu Rema. Selamat datang Bu, senang sekali ketemu lagi. Partner strategis dari PLK adalah salah satunya Dinas Tenaga Kerja. Kami sebenarnya juga mengundang para dinas provinsi PLP, tapi kebetulan ada kegiatan yang bersamaan. Yang kami hormati Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat, yang kesempatan ini diwakili oleh Asisten Teritorial dan Kolonel Mobil. Selamat datang Bapak. Salam hormat dari kami semuanya. Yang kami hormati Asisten Personel Kodam 4 Hasanuddin, diwakili oleh Letnan Kolonel ARK Amir. Selamat datang Pak, terima kasih. Yang kami hormati Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 Mayor Marinir Alek Burkanain SE MD Oswa. Terima kasih hadirannya Bapak. Yang kami hormati Kepala Pasukan Makassar, diwakili oleh Letnan Kolonel Laut Bapak Darudin STMH. Salam kenal Pak, salam hormat. Yang kami hormati Densus 88 Anti Teror Ulangi, Densus 88 Anti Teror Polri Kasatgas Wilayah Sulawesi Selatan, diwakili oleh Kanit Operasional Satgas Wil Densus 88 Ibtu M. Faisal. Salam kenal Pak, selamat datang. Yang kami hormati yang mewakili dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu. Yang kami hormati Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur,
diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Ketenagakerjaan Bapak Haji Umar. Selamat datang Bapak, terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati ya pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami sedang berada di halaman rumah jabatan Bupati Kabupaten Sinjai, tepatnya berada di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di malam hari ini dapat kami laporkan atau informasikan bahwa saat ini sejumlah pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang mengikuti tahlilan atas meninggalnya mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa di Tanah Suci Mekah. Dan beginilah suasananya pada malam hari ini. Ini adalah sebagian pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang berada di pelataran rumah jabatan Bupati Sinjai. Pol di dalam, pol di dalam. Iya. Hah? Dia kemana sih? Saya dengar dulu. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
dilaporkan bahwa mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa meninggal dunia di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah umrah pada siang tadi waktu Indonesia Tengah, dan rencananya pada malam hari ini dan siang hari ini untuk waktu Mekah akan dikebumikan di daerah tersebut. Jenazah almarhum Andi Rudianto Asapa tidak dipulangkan di Indonesia dan rencana akan dikebumikan di negara itu, di Saudi Arabia atau di Tanah Suci Mekah. Dan saat ini sejumlah pegawai pemerintah Kabupaten Sinjai sedang menggelar tahlilan di rumah jabatan Bupati Sinjai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Telah nampak pula Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bupati Sinjai sendiri tidak ada di tempat ini, sedang ada di Jakarta untuk bertolak ke Tanah Suci Mekah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون